otoritas yang Tuhan Kristus dapatkan. Dia sebagai manusia, saya nggak bilang sebagai Tuhan, karena sebagai Tuhan dia punya segalanya. Tetapi sebagai manusia diturunkan dari Abraham dan dijanjikan tadi adalah dia akan menduduki kota-kota musuhnya. Sesuai dengan apa yang Gembala Pembina kami terus katakan, setiap kita yang ada di dalam dia, di dalam siapa saudara? Di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, hari ini saya akan juga bagikan tentang menjadi seperti Tuhan Yesus, be like Jesus ya. Ya, setiap kita punya panggilan yang sama, biarpun kita mungkin dalam pelayanan yang berbeda, mungkin kita dalam setiap pekerjaan, status kita, tetapi panggilan setiap kita adalah untuk menjadi seperti Tuhan Yesus ya. Dan hari ini kita akan belajar dengan apa yang Tuhan berikan di dalam hati saya untuk kita menjadi seperti Yesus. Ya, seperti yang kita tahu di 1 Yohanes 2, dalam versi apapun ya yang kita baca adalah kita perlu hidup seperti siapa? Seperti Musa? Seperti Paulus? Seperti Kristus hidup ya, kita perlu mengikuti jejak Kristus. Ya, ada 3 poin yang hari ini saya mau bagikan. Ya, poin pertama adalah tentang memberi. Ya, Tuhan Yesus sudah memberi teladan kepada setiap kita, baik kita muridnya, kita sebut kita murid Tuhan atau di dalam Tuhan ataupun menjadi orang Kristen. Ya, kita harus hidup seperti Kristus hidup. Ya. Poin pertama yang kita mau belajar meneladani Tuhan Yesus adalah tentang memberi. Ya, karena dia dikatakan di Yohanes 15 ayat 13 katakan bahwa orang yang paling mengasihi sahabat-sahabatnya adalah orang yang memberi hidupnya untuk mereka. Ya, saya nggak tahu saudara, tetapi saya rasa nggak banyak orang yang mau memberi hidupnya untuk seseorang. Ya, mungkin kita punya ya, orang tua kita memberi hidupnya untuk membesarkan kita ya, ataupun kita punya sahabat ya yang kita bisa mengukur sahabat itu sahabat yang sesungguhnya atau sahabat yang hanya sahabat-sahabatan. Pada saat dalam keadaan yang sulit kita bisa melihat sahabat kita itu kadarnya apa. Yaitu pada saat kita melihat seseorang mengasihi kita dengan dia memberi hidupnya. Bukan berarti, oh saya mau membuktikan cintaku. Banyak kali orang-orang yang mengatakan aku mau membuktikan cintaku kepadamu gitu ya. Kalau yang biasanya yang banyak ngomong itu ya, belum tentu pada saat genting, pada saat kita mau benar janjinya, mereka tidak akan lakukan ya, banyakan ya. Tapi Tuhan Yesus memberi hidupnya, dan kita karena Tuhan Yesus memberikan hidupnya kepada kita, kita ada hari ini. Dan kita pun dipanggil bukan hanya untuk menikmati berkat Tuhan karena menerima hidupnya Tuhan Yesus, karena dia mati bagi kita yang sebentar lagi minggu depan 2 minggu lagi kita akan mengingat dan merayakan kebangkitan Tuhan. Kita hanya menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang menempati duduk di bangku tanpa melakukan apa-apa. Tuhan Yesus memberikan hidupnya untuk saudara dan saya adalah supaya kita juga memberikan hidup kita kepadanya untuk dipakai. Amin saudara. Ya, pemberian itu bisa banyak macam ya. Pertama adalah hatimu yang dia minta. Pada saat kita kita memberi hati kita kepada dia, pada saat dia meminta apapun dalam hidup ini, kita akan berikan. Biarpun mungkin ya perlu bergumul ya, dalam arti bahwa pada saat Tuhan meminta sesuatu kepada kita,
Dan kita bergumul, kita baru tahu nilai itu berharga untuk kita. Ya. Sebelum dia meminta, mungkin kita bisa bilang, oh, saya memberi hidupku kepadamu Tuhan, saya memberi segalanya kepadamu Tuhan. Tetapi pada saat dia meminta, mungkin ya, setiap kita berbeda. Yang paling berharga di dalam hidup kita, mungkin yang ada orang yang paling berharga adalah uangnya, mungkin ada orang yang berharga adalah waktunya, mungkin ada orang yang berharga adalah nama baiknya, atau gengsinya, atau itunya, atau apanya. Tapi pada saat Tuhan meminta, itulah yang akan menyatakan apa yang paling berharga dalam hidup kita. Dan Tuhan yang paling berharga dalam hidup Allah, yaitu Bapa, yaitu anaknya yang tunggal, dia berikan kepada kita. Hari ini saya akan bagikan dua lagi, ya, 3 poin dalam apa yang Tuhan berikan dalam hati saya untuk kita bisa menjadi seperti Tuhan Yesus. Ya, kedua adalah Tuhan Yesus adalah pembawa hadirat Tuhan. Kalau kita tahu ini di Kejadian 22, itu Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari zona nyamannya, tempat rumahnya yang enak, yang dengan keluarganya, keluarga besar, dengan posisi yang sudah nyaman banget, ya. Dan akhirnya Abraham keluar, dan pada saat dia keluar dengan iman tanpa tahu mau kemana, karena waktu itu lagi nggak ada Google Map, saudara. Ya, di sekarang ini kita bisa tahu, oh, mau kemana, kita pakai Google Map, ya. Tetapi waktu itu nggak ada Google Map, dan Abraham hanya taat. Dan pada ketaatannya Tuhan memberikan janji bahwa keturunannya akan menjadi berkat, bahkan keturunannya akan menduduki kota-kota musuhnya. Sungguh luar biasa, karena ketaatan satu orang kita boleh menikmati semua. Tetapi bukan, di sini dikatakan di Kejadian 22, bukan keturunan yang lain. Karena Abraham bukan hanya punya satu anak, saudara. Kalau kita ketahui, ya, dia bukan hanya punya Ismail dan Ishak, sebenarnya dia punya banyak, ya, paling dikit 10 kalau nggak salah, ya. Nah, di sini dikatakan keturunanmu, dan di Galatia dijelaskan lebih lagi. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya tidak dikatakan apa, saudara? Kepada keturunan-keturunannya, bukan 2 atau 3 atau 10, tapi yang dimaksud adalah hanya satu orang, yaitu kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Ya, Kristus adalah pembawa hadirat Tuhan. Dan pada saat Tuhan Yesus kemanapun dia pergi, kita tahu dia mendatangkan kerajaan Allah. Ya, di dalam kumpulan orang-orang yang dia berkumpul, yang datang kepadanya, dia mendatangkan kerajaan Allah. Dan dia berkata di dalam Lukas 3 ayat 19, yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ketahuilah, tanda kutip seru, kalian sudah apa? Ku berikan kuasa supaya kalian dapat menginjak ular dan kalajengking, serta mematahkan segala kekuatan musuh, tanpa ada sesuatu pun yang dapat mencelakakan kalian. Di sini ketahuilah, di dalam terjemahan BIS, ya, BIS, ya, bahwa ketahuilah bahwa kita semua yang di dalam Kristus, ya, di dalam Kristus kita pun juga diberikan kuasa, yaitu otoritas. Apa itu otoritas? Saya mencoba mencek di terjemahan bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Otoritas itu adalah kekuasaan yang sah yang diberikan untuk menjalankan fungsi. Oke. Otoritas juga berbicara tentang hak untuk bertindak. Otoritas berbicara tentang kekuasaan atau wewenang. Otoritas juga berbicara tentang hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain. Wow, luar biasa loh, saudara. Otoritas yang Tuhan Kristus dapatkan. Dia sebagai manusia,
Saya nggak bilang sebagai Tuhan, karena sebagai Tuhan dia punya segalanya. Ya, tetapi sebagai manusia diturunkan dari Abraham dan dijanjikan tadi adalah dia akan menduduki kota-kota musuhnya. Dan kuasa otoritas itu dia berikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Setiap kita yang hidup di dalamnya. Yang menjadi persoalannya adalah kita, bagaimana kita dapat menurunkan kuasa itu? Bagaimana kita dapat menarik otoritas yang Tuhan sudah sediakan kepada kita dan hadirat Tuhan yang Yesus ada, yang di dalam Kristus ada, yang disediakan, yang dikatakan, ku berikan kepadamu. Yang dia berikan adalah tadi dikatakan true authority, kuasa yang paling yang paling sah gitu ya, yang paling dari kita mungkin bisa diberikan kepada dari pemerintah ataupun dari orang-orang yang di atas kita. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kuasa, otoritas itu tuh dari surga. Nah, bagaimana caranya kita bisa sesudah kita tahu dan seringkali kita hidup kita sebagai orang Kristen, kita sudah membaca ayat ini berulang-ulang, bukan? Ya, mungkin dengan terjemahan yang lain, ya. Terjemahan yang lain katakan kau akan injak ular dan kalajengking dan mematahkan segala kekuatan musuh. Tetapi sejarah kehidupan kita sehari-hari, apakah kita mengalami kuasa itu? Apakah kita bisa mengeksekusi kuasa itu dalam kehidupan sehari-hari? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya, Tuhan Yesus yang adalah pewaris dari kuasa itu, dia juga seperti saudara dan saya yang sama sebagai manusia, dan biarpun dia berbeda, dia tidak berdosa, dia tidak pernah jatuh dalam pencobaan seperti saudara dan saya kadang-kadang, ya. Tapi dia juga mempunyai satu usaha untuk mau menurunkan kuasa itu, yaitu dengan dia mengejar hadirat Tuhan. Tuhan Yesus tidak take it for granted bahwa saya sudah menjadi ahli waris dari kuasa itu dan saya nggak perlu berusaha. Kita lihat Tuhan Yesus banyak kali, ya, dia mengejar hadirat Tuhan dengan dia menyepi, dengan dia pergi sendiri, kutu dengan Tuhan, apalagi saudara dan saya. Ya, untuk kita bisa menurunkan kuasa dan hadirat Tuhan yang dijanjikan kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berikan kepada kita sebelum dia naik ke surga, kita perlu mengejar hadirat Tuhan. Ya, dan juga yang adalah mencurahkan kerinduan hati kita. Nah, saya mau ajak saudara dengan melihat dari contoh beberapa orang, yaitu Musa. Bagaimana dia bisa menjamah hati Tuhan dan Tuhan memberikan dia kuasa, hadirat Tuhan yang begitu kencang, begitu kental pada saat dia ada di muka bumi ini, yaitu dia berani memberi hidupnya, nyawanya. Di Keluaran 32 ayat 32, pada saat itu orang Israel, ya, memberontak, membuat lembu emas, dan Tuhan mau menghapus mereka, mau membunuh semua orang Israel yang baru dibawa keluar dari Mesir. Dan Musa katakan kepada Tuhan, dia menawar, dia menjadi pendoa, dia menjadi penengah Tuhan, antara Tuhan dengan umatnya, dengan bilang, kalau boleh Tuhan, ampuni mereka. Kalaupun kau ini, aku deh yang dihapus dari kitab kehidupan itu. Suatu hal yang luar biasa. Setiap kita manusia, saya nggak tahu saudara, saya pikir, kalau saya disuruh, maksudnya milih keselamatan saya dengan
orang lain, ya, saya pasti akan menginikan saya dulu. Ya, setiap kita menomorsatukan keselamatan sendiri dulu, sesudah itu yang lain-lain adalah bonus, ya, plus-plus gitu kan. Tetapi Musa dengan kerinduannya untuk Tuhan mengampuni umat Israel, dia mempertaruhkan keselamatannya. Dia bilang, katakan Tuhan, kalau memang perlu sesuatu, ya udah hapus namaku dari kitab kehidupanmu. Kedua adalah Paulus. Ya, bagaimana Tuhan bisa memakai seseorang karena mereka mencurahkan bukan hanya kerinduan hatinya, tapi mereka nyatakan pada saat genting, pada saat sesuatu harus diberikan. Paulus berkata, aku mau menjadi orang terkutuk kalau itu bisa menyelamatkan bangsaku. Ya, saudara bisa baca di Roma 9 ayat 3. Saya percaya sebagai manusia biasa, manusia kita, ya, kita menjadi orang yang ada orang yang suka dikutuk. Tidak, bukan? Kita suka diberkati. Tetapi Paulus bisa menyerahkan haknya, wewenangnya, dengan dia bilang, aku mau jadi terkutuk Tuhan, kalau saja bangsaku bisa diselamatkan. Ini yang menyentuh hati Tuhan. Dan ketiga adalah yang paling yang menjadi model kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam kehidupannya sehari-hari, dia seringkali mencurahkan kerinduan hatinya akan keselamatan seseorang, akan segala sesuatu, dengan yang klimaksnya adalah pada saat dia di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, pada saat dia tahu memang dia datang ke bumi ini untuk naik ke kayu salib, mati bagi saudara dan saya. Tapi pada saat dia mau menghadapinya, dia adalah manusia biasa, 100% manusia ya saudara. Dia katakan, Bapak, kalau boleh, biar cawan ini lalu dariku. Tetapi kalau ini hanya bisa satu-satunya untuk bisa menyelamatkan umat manusia, biarlah kehendakmu jadi. Kalau saudara mau menjamah hati Tuhan, kalau saudara mau mengalami kuasa dan hadirat Tuhan yang dialami Tuhan Yesus, yang dialami Musa, yang dialami Paulus, kita perlu bukan hanya mencurahkan hati kita, tapi kita juga perlu memberi, yang tadi poin pertama, hidup kita. Tapi apakah berarti Paulus, ya pada akhirnya memang Paulus martir, ya, Musa tidak martir, Musa meninggal tetapi dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tapi hanya satu Yesus yang Tuhan memang datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan tidak meminta hidup kita dengan sampai mungkin ada yang Tuhan mungkin bisa pakai sebagai martir. Tetapi di dalam kita mencurahkan kerinduan hati, kesungguhan, seseorang mencurahkan kerinduannya itu dibuktikan dengan Musa dan Paulus, di mana mereka bilang, aku mau menyerahkan hak keselamatanku, aku mau menjadi orang yang terkutuk kalau bangsaku boleh diselamatkan. Itu yang menjamah hati Tuhan. Dan bahkan itu yang mereka bukan hanya melakukan itu, mereka juga mengejar hadirat Tuhan. Kalau Tuhan Yesus bisa mengejar hadirat Tuhan yang sebenarnya dia sudah menjadi ahli waris, dia gak perlu lakukan apa-apa, tapi dia tetap mencari waktu, menghabiskan waktu-waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana saudara dan saya? 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, ya, ini terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang dipilih dari miliatan
manusia di muka bumi ini. Yang tadi pagi waktu saya merenungkan, Tuhan ini kan katakan kita tuh miliaran orang di muka bumi ini, kalau di surga Tuhan lihat itu seperti pasir di pantai. Pasir begitu banyaknya, satu dengan dua yang lain gak ada bedanya. Ya, coba saudara, ya lantai ini bersih gak ada. Coba saudara kalau misalnya penuh dengan pasir, Tuhan tuh ambil pasir itu, yaitu saudara dan saya. Dia pilih saudara dan saya. Dari sekian biliatan manusia, dari sekian banyaknya pasir di pantai, Tuhan comot yang ini. Yang ini bukannya pinter, yang ini bukannya lebih bagus, yang ini bukannya lebih baik, tapi dia comot, dia ambil saudara dan saya. Dia pilih saudara dan saya. Di dalam terjemahan ini katakan apa? Dipilih oleh Allah sendiri. Bukan pakai malaikat. Malaikat tolong ambil salah satu deh, terserah yang mana aja. Tidak. Dia ambil secara spesifik di tempat saudara, di mana saudara dulunya mungkin gak berharga, mungkin saudara dicomot dari tempat sampah, dari tempat-tempat yang menyakitkan, dari manapun dia comot, dia pilih saudara sendiri sebagai imam. Imam berbicara apa? Imam berbicara tentang seorang penengah antara Allah pencipta langit dan bumi dengan ciptaannya. Saudara dan saya dicomot dari tempat yang ya apapun kehidupan kita, dan dijadikan imam dan raja. Raja berbicara perwakilan Allah di muka bumi ini untuk memerintah ciptaannya. Betapa berharganya saudara dan saya. Dan dikatakan apa? Milik Allah pribadi. Sesudah saudara dipilih, sesudah saudara diangkat, sesudah saudara dipulihkan, sesudah saudara dibersihkan, sesudah saudara diampuni, disembuhkan dari semua kekotoran-kekotoran yang ada di pantai itu, saudara dipakai untuk menjadi milik Allah pribadi. Betapa berharganya saudara dan saya. Mungkin saudara nggak merasa saudara berharga. Saya waktu tadi pagi merenungkan ini, saya katakan, Tuhan, kalau saya nggak dipilih Tuhan, kalau saya nggak dipanggil Tuhan, saya nggak akan ada hari ini. Saya nggak akan bisa menikmati apa yang Tuhan berikan kepada saya. Saya boleh katakan saya 60 tahun baru aja lewatin, saudara. Ya, saya nggak pernah ngepikir saya bisa 60 tahun, saudara. Ya, 60 tahun bagi saya tuh suatu perjalanan yang penuh dengan mujizat. 60 tahun menjalaninya dengan penuh anugerah Tuhan. Saya dipilih, saudara dipilih, dijadikan imam, dijadikan raja, disucikan, dimurnikan, dan dijadikan milik Allah pribadi. Betapa luar biasanya ini. Dan dijadikan sebagai pembawa hadirat Allah. Dari pengalaman para revivalist yang tertera di ini, mereka adalah orang-orang yang biasa. Adalah mereka ini semua bukan orang-orang yang luar biasa, ya, mereka orang-orang yang biasa, tetapi mereka sudah menjamah Tuhan dengan hidupnya, dengan persekutuannya, dan mereka menjadi dipakai Tuhan pada zamannya untuk menjadi para revivalist. Ya, dan dari semuanya yang saudara mungkin tahu adalah Gideon.
Ya, kita tahu Gideon adalah orang yang penakut, ya, orang yang nggak signifikan. Tetapi pada saat Roh Tuhan memenuhi dia, Roh Tuhan di dalam bahasa Inggris katakan Roh Tuhan tuh itu menaunginya, pakai baju gitu ya, memberi dia jubah yang membuat dia dari penakut bisa menjadi pahlawan yang gagah perkasa, yang bisa mengalahkan musuh orang Israel. Yang pertamanya dia sendiri juga takut sama musuh itu. Ya, dia ngumpet-ngumpet untuk menginikan gandum karena musuh itu suka ngecuri, menyerang, sampai dia bisa membasmi musuh itu hanya dengan 320 orang. Itu karena kuasa Roh Kudus, karena pekerjaan Tuhan. Dan dari 4 orang ini mereka berpendapat satu hal, yaitu mereka bisa sampai mengalami anugerah Tuhan, menjadi orang-orang yang membawa hadirat Tuhan pada zamannya, menjadi para revivalist, adalah karena mereka diposes di dalam kata itu poses, milik Allah pribadi. Ya, di dalam bahasa Inggris poses ini bisa juga diartikan kepemilikan, ya, dimiliki. Tapi poses ini tuh artinya dalam sini adalah dikendalikan, dikuasai. Ya, seperti seseorang kalau dikendalikan oleh kuasa roh jahat. Pernah saudara melihat orang-orang yang kita bilang kemasukan, kesurupan gitu kan? Nah, itu tuh dikata ini poses, ya. Poses itu tuh begitu, ya, bahwa orang-orang yang dikuasai, dikendalikan. Tetapi kita ini bukan hanya dikendalikan atau dipenuhi dengan roh jahat, tapi Roh Kudus yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Itulah yang dijanjikan kepada setiap kita di dalam Kristus. Yang menjadi pertanyaannya, kuasai atau oleh Roh Kudus itu artinya adalah kita dikendalikan sepenuhnya. Pada saat Roh Allah mengendalikan kita, pada saat kita diposes, dipenuhi, dikuasai, dikendalikan oleh Roh-Nya Allah, kita itu akan dipenuhi dengan kemuliaan. Kita akan dipenuhi dengan kekudusan. Kita akan dipenuhi dengan kasih Allah. Itulah yang para revivalist semua menyimpulkan. Mereka adalah orang-orang biasa seperti saudara dan saya. Tetapi karena mereka memberi diri mereka menyatakan kerinduan dan mereka mengejar Roh Kudus, mereka mengejar hadirat Tuhan, mereka dipenuhi dan dikendalikan oleh Roh Allah. Yang membuat mereka dari orang-orang yang biasa, dari orang-orang yang mungkin hanya seperti saudara dan saya, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi tukang tambang gitu, kerja di tambang, dan menjadi orang-orang yang Tuhan pakai secara luar biasa di zamannya. Itu juga bisa terjadi dalam diri saudara dan saya kalau kita mau mengejar hadirat Tuhan. Ya, mereka menghabiskan waktunya, banyak waktu mereka dengan bersekutu dengan Tuhan. Di mana kita banyak waktu bersekutu dengan seseorang, kita akan seperti orang itu. Ya, kalau saudara sering kumpul dengan orang-orang yang suka gosip, lama kelamaan saudara juga akan gosip tanpa sadar. Saudara kalau kumpul dengan orang-orang yang murah hati, mungkin dulunya nggak begitu, tapi saudara lihat, wah lumayan juga ya murah hati, dan melihat apa yang mereka lakukan, sukacitanya dan berkat Tuhan atas hidup mereka, tuh saudara juga akan ikut menjadi itu.
Jadi berhati-hatilah dengan di mana saudara sering berkumpul. Ya, orang-orang ini, para revivalis ini, mereka menghabiskan waktunya dengan Tuhan. Sehingga kalau saudara mau menjadi pembawa hadirat Tuhan, banyak rendem dalam hadirat Tuhan. Ya, di ibadah gak cukup saudara. Ibadah kita bisa merasakan hadirat Tuhan, ya, tapi gak cukup. Seminggu sekali langsung luntur. Saudara udah ngerendam nih seminggu sekali, keluar ketemu yang lain, lama-lama hilang saudara. Saudara perlu merendam lebih lama lagi dengan Tuhan. Pada saat saudara ngerendam, soak in His presence. Pada saat saudara merendam lama dia, saudara keluar seperti Musa, mukanya berkilauan. Seperti Petrus, seperti Paulus, di mana bayangan mereka saja bisa menyembuhkan orang. Itulah yang dijanjikan Tuhan untuk saudara dan saya. Kunci untuk dapat dikuasai oleh Roh Kudus gak banyak. Adalah berserah penuh. Gak banyak, cuman aja. Ya saudara, mungkin itu sepertinya gampang, tapi memang gak gampang. Kata hamba Tuhan Howells ya kalau nggak salah, dia katakan yang ketiga, dia katakan adalah semakin dia berserah kepada Tuhan, ya, dia akan merasakan Roh Kudus akan semakin punya tempat untuk mengendalikan dia. Kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami hal-hal yang saudara harus berserah, apakah itu kekhawatiran, apakah itu kemarahan, apakah itu hak saudara dilanggar, ataukah apapun, kuncinya adalah Tuhan sedang mau berperkara dengan saudara. Full surrender, berserah penuh. Semakin kita berserah, kita memberi ruang untuk Roh Kudus bekerja, untuk memberi ruang untuk Roh Kudus mengisi hidup kita. Amin. Mendatangkan, membawa hadirat Tuhan bukan kemampuan ataupun kebaikan kita. Bukan. Hanya semata-mata kalau kita mau berserah. Semakin kita berserah, semakin kita akan dipakai Tuhan. Kedua, pada saat kita berserah, kita akan dikuasai oleh kasih ilahi. Amin saudara. Kalau hari-hari ini saudara sedang menghadapinya, ayo berserah. Saya tahu nggak gampang. Seperti Musa, mungkin seperti Paulus, mereka mungkin juga memikirkan nggak ada orang yang mau terkutuk, nggak ada orang yang mau dihapus. Kita mengejar Tuhan untuk apa? Untuk kita supaya bisa diselamatkan, untuk kita bisa naik ke surga kan, ketemu Tuhan selama-lamanya kan, ya nggak mengalami neraka. Tapi pada saat kita bisa menyerahkan itu, surrender, Tuhan akan bekerja. Amin saudara. Ketiga adalah ini, ya. Di dalam Yesaya 11, kita baca sama-sama yuk saudara. 1, 2, 3. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Saya baca ayat ini sering dan saya sering doakan untuk saya minta. Tuhan, saya minta roh hikmat, roh pengertian, juga doa untuk orang lain. Ketujuh roh ini
Yesaya 11 ditulis adalah untuk Tuhan Yesus, yang katanya di ayat pertama itu Isai, ya, tunas Isai yang dinubuatkan untuk Tuhan Yesus, ya. Nah, selalu kita hanya ayat 1, ayat kedua bagi saya kayaknya dulu saya nggak nyampe, ya. Saya udah baca ayat ini bertahun-tahun, ya. Saya udah dalam Tuhan udah 27-28 tahun, lahir baru. Ayat kedua ini bagi saya pikir dulu adalah salah terjemahan. Kok bisa ya ada orang kesenangannya takut akan Tuhan? Saya mau tanya saudara kepikir gak bahwa takut akan Tuhan menjadi kesenangan saudara? Hah? Ya, amin sekarang. Saya aminin, saya proklamasikan sejak saya mengetahui kebenaran ini, yaitu Tuhan Yesus kesenangannya, makanannya adalah melakukan kehendak Bapa. Dan kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Yuk kita sama-sama katakan nama kita sendiri. Vivi kesukaannya takut akan Tuhan. Amin. Apa sih artinya takut akan Tuhan? Oh, ketemu Tuhan gemeter? Ya, itu salah satunya. Tapi takut akan Tuhan adalah, nanti kita sebentar sebelum saya belum habis dengan ini. Kesenangan itu bukan hal yang berarti kalau saudara senang apa sih? Senang nyanyi. Oh, bagi saudara kalau senang nyanyi disuruh nyanyi no problem. Kalau saudara suka masak, disuruh masak, malah senang. Tetapi kalau saudara nggak suka masak, suruh masak, bagaimana? Ngomel, why me, gitu kan? Atau apalah, cari alasan. Kenapa harus saya? Kalau suka nggak apa-apa, malah dengan senang hati, malah akan masaknya lebih enak. Jadi pencobaan, eksperimen semakin enak. Tetapi orang yang nggak suka masak disuruh masak. Nah, kesukaannya luar biasa Tuhan Yesus. Kesukaannya kalau secara ini nggak nyampe. Makanya bertahun-tahun saya nggak nyampe. Yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Kok bisa ya? Takut akan Tuhan. Itu kunci. Dan biarlah kita mau hidup seperti Yesus. Karena kita mau menjadi seperti Yesus. Yang kesenangannya ialah apa? Amin. Apa sih takut akan Tuhan? Untuk gampangnya, ya. Untuk gampangnya takut akan Tuhan adalah mencintai apa yang Dia cintai, membenci apa yang Dia benci. Ya. Nah, ayat di bawahnya yuk kita baca sama-sama di 8 Amsal 8 ayat 13. Jika orang hormat dan takut akan Allah, ia akan membenci kejahatan, karena kebijaksanaan membenci ketinggian hati, kebrobrokan, dan segala macam penipuan. Di sini tahu ya, Tuhan sudah menyatakan dirinya apa yang Dia benci. Jadi kesukaannya adalah takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan membenci apa yang Tuhan benci. Tuhan benci apa? Kesombongan, ketinggian hati. Nah, saya coba menginikan, apa sih bedanya kesombongan dengan ketinggian hati? Bukannya sami mawon.
Ya 11-12. Ternyata waktu saya nge-google, kesombongan itu adalah perasaan atau tindakan. Ya, tindakan pamer. Tinggi hati adalah, jadi kesombongan itu adalah tindakannya. Tapi tinggi hati adalah hatinya, sikap hatinya. Sikap hati yang merasa benar sendiri dan sulit menerima masukan. Orang yang tinggi hati merasa dirinya lebih tinggi, lebih mulia, lebih pintar, lebih segala-galanya, ya. Nah, orang yang tinggi hati itu selalu membenarkan dirinya dan menyalahkan orang lain. Orang yang tinggi hati itu sangat sulit diajak kerjasama. Tapi udah sulit diajak kerjasama, perilakunya tuh suka angkuh. Nah, orang yang tinggi hati itu kebanyakan tertutup. Ya. Nah, orang yang sombong adalah karena hatinya, sikap hatinya sudah tinggi, lebih tinggi dari orang gitu ya. Tindakannya, keluarnya adalah dia sebenarnya, tapi biasanya nggak dikasih tahu. Adalah dia haus pujian. Haus, kamu hebat ya. Kan dia tuh haus acknowledgement ya, satu validasi dari orang. Sebenarnya orang yang sombong, orang yang tinggi hati itu tuh orang yang sebenarnya minder. Orang yang gak secure, orang yang gak rasa aman dengan dirinya. Nah, sehingga tindakannya tuh haus pujian, suka pamer, flexing, ya. Apa itu flexing, saudara? Pasti yang tahu lah anak-anak muda ya. Suka ngerendahin orang lain sebab dia seringkali merasa dirinya lebih tinggi dan tidak mau mengakui kesalahannya. Nah, itu orang yang sombong, orang yang tinggi hati, orang yang Tuhan benci. Jadi kalau Tuhan takut akan Tuhan, itu apa saudara? Kita juga membenci apa yang Tuhan benci. Nah, sekarang kita udah tahu apa yang Tuhan benci kan? Sekarang apa yang Tuhan cintai sih? Ya banyak, saudara. Tuhan cinta, Tuhan cinta saya. Tapi dari konteks ini, ya, saya cuma mau beri 3. Tuhan mencintai apa? Keadilan. Ya, di dalam ayatnya udah tertulis di atas. Keadilan tuh apa sih? Adalah perbuatan, perlakuan atau sifat yang tidak berat sebelah. Kalau dia anak saya, standarnya beda. Kalau dia anak orang lain, standarnya beda. Itu adil gak sih saudara? Tidak memihak, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai hak dan kewajiban. Itu keadilan. Ya, kita boleh mengejar hadirat Tuhan, tetapi kalau kita nggak punya keadilan, kita nggak punya hati yang takut akan Tuhan, kalau kita menjadi sombong, tinggi hati, itu Tuhan akan nggak akan berkenan, karena Tuhan membenci orang sombong, tapi Dia memberi belas kasihan kepada orang yang rendah hati. Tuhan cinta apa? Kebenaran. Kebenaran bukan banyak kali orang bilang kebenaran. Kebenaran apa? Di dunia ini banyak kebenaran, tapi kebenaran mutlak yang berpusat pada pribadi Tuhan Yesus, pada firman Tuhan dan sifat Allah sendiri. Itu yang kebenaran. Bukan kebenaran saya. Bukan kebenaran saudara. Seringkali kita punya kebenaran sendiri. Tapi standar kebenaran adalah firman Tuhan. Standar kebenaran yang Tuhan cintai adalah pribadinya Dia, sifat ilahinya Dia, yang kita perlu cintai. Dia mencintai keadilan. Kita juga perlu melakukan keadilan. Dan ketiga adalah kerendahan hati. Tuhan membenci orang yang tinggi hati, tetapi apa? Memberkati orang yang rendah hati. Wow. 3 hal yang kita perlu belajar. Ini satu
satu perjalanan hidup kita, yaitu menjadi seperti Yesus. Kita perlu memberi seperti Dia memberi. Kita perlu menjadi pembawa hadirat-Nya. Dan ketiga adalah, biarlah kesenangan kita juga seperti kesenangan Tuhan Yesus. Yaitu apa saudara kesenangannya? Takut akan Tuhan. Amin saudara.